Haji Dr. Abdul Karim Sumat MAG. Kepada para dokter, monggo disilakan. Ya. Cip. Sambil berdiri saja. Mau berhenti sasar. Terus aku mandek takut. Dewa tak harus tepat mana. Mau lagi mau sana saya tak ikut. Dari anak atau cucu di Fakultas Syariah jurusan Keluar Hukum Keluarga Islam. Cucu ya? Oh, anak ya? Nanti nama lengkapnya dikirim ke saya. Siapa tahu saya pembimbing skripsinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat malam untuk keluarga kita yang non-muslim. Alhamdulillah merupakan bagian dari keluarga besar Paguyuban Kesenian Eko Wondowo, Provinsi Sulawesi Tengah. Alhamdulillah. Terhadap kerukunan dengan multi agama seperti ini, insya Allah saya tidak akan kikuk. Saya juga punya seperti itu. Ini istri saya yang lagi pegang HP ini, Pak Kiai Sobar. Ibunya mu'alaf dari Kristen Katolik di Minahasa Selatan, Minahasa Selatan. Dan termasuk dari kalangan komunitas Kristen yang sangat taat beragama. Dari sekian keluarga besar itu hanya berdua yang bergabung menjadi muslimah, yang lainnya tetap berada di sana. Dan kalau saya tidak salah, saya pernah berinteraksi dengan 15 orang pendeta keluarga dekat dari mertua perempuan saya itu. Biasa diskusi apa. Kalau tegang saya bawa dia makan ikan mas. Benar. Baik Bapak Ibu sekalian, Ketua Pengurus Paguyuban Kesenian Eko Wondowo dan seluruh pengurus keluarga besar Kerukunan Jawa Sulawesi Tengah, Bapak Ibu sekalian, wabil khususnya kepada saudara-saudara kita yang non muslim yang berbahagia. Saya insya Allah akan menggunakan waktu khutbah Jumat karena saya lihat halaman ruwahan al-asma al-arwah Ustaz Sobar masih paham juga. Jadi nama-nama para arwah yang mau disebut itu saya lihat ada 12 halaman. Itu nyaris hampir sama dengan Bapak ini punya anak punya proposal skripsi nanti halamannya. Hampir 12 halaman. Sekitar 200 lebih saya sempat sedakan dari itu. Nah itu harus disebut satu-satu. Walaupun sebenarnya Kiai Sobar tahu kata kunci menyebut untuk semuanya, tapi nanti akan salah paham. Mesti disebut satu-satu biar didengar nama-nama itu kan. Nah, tidak apa-apa lah. Karena itu saya ceramah insya Allah menggunakan waktu khutbah Jumat dimulai dari sekarang, bukan dari pengantar tadi. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin wal hadirat jamaah Paguyuban Kesenian Eko Wondowo yang berbahagia. Ada dua poin penting dalam tema yang ditawarkan pada kita sekalian. Yang pertama, birrul walidain. Ini pokok.
Dan yang kita baca itu sebentar nanti itu adalah birrul walidain spiritual. Itu yang pokok sebenarnya. Tapi harus dijelaskan mengapa kita berdoa kepada mereka, mengapa kita mengirim doa kepada mereka, mengapa mengirim hadiah kepada mereka. Pernak-pernik di depan kita ini hanya sebagai wasilah pengantar saja. Dan insya Allah saya ini akan sangat paham berkaitan dengan tradisi Wali Songo. Tadi waktu disebut merupakan akulturasi budaya ya dari Wali Songo yang dirangkai oleh Wali Songo, dan itu yang menjadi kata kunci keberhasilan Islam di seluruh Indonesia, di tanah Jawa khususnya. Tidak sampai 100 tahun seperti ini banyaknya Islam tersebar di mana-mana. Itu karena tradisi akulturasi budaya lokal wisdom dan Islam diakulturasi, disenyawakan, dikawinkan seperti itu. Nah, sebenarnya ini pembicaraan sendiri, dan di kampus insya Allah bagian dari fokus saya juga kalau berbicara tentang itu insya Allah dalam kajian ilmu usul fikih. Jadi para Wali Songo itu selain mereka memiliki kekeramatan yang luar biasa, rata-rata alim semuanya, alim, faqih, faham agama. Sebab tidak mungkin mereka melakukan akulturasi antara tradisi lokal wisdom itu, adat istiadat dengan nilai agama, kecuali kalau mereka faqih. Faqih itu istilah dalam tradisi hukum Islam, artinya benar-benar sarjana hukum Islam. Walaupun mereka tidak kuliah di fakultas syariah, Wali Songo itu sangat paham tentang hukum. Baik Bapak Ibu sekalian, pertama ada apa dengan birrul walidain? Kemudian silaturahim. Ada apa dengan birrul walidain? Nah, karena ada sekelompok orang yang memahami relasi bapak dan ibu dan anak itu relasi yang biasa-biasa saja. Kalau anaknya sudah berumah tangga sendiri, maka otomatis terpisah dengan tanggung jawab kedua orang tua. Jadi mereka memahami ini benar-benar hanya di dalam konteks atau dalam pengertian hukum semata. Hukum, fikih itu kulit Bapak Ibu sekalian. Saya kira ada orang tua di sini yang memiliki ilmu tasawuf tinggi, apalagi kalau belajar tasawuf Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo. Fikih itu kulit. Saya ulang lagi, fikih itu kulit. Di atas fikih, di atas hukum Islam ada akhlak, ada tata krama, ada moral, ada etika, ada sopan santun. Sopan santun, akhlak, moral itu di atas fikih. Di atas fikih. Dan di atas akhlak, di atas moral, tata krama, sopan santun itu ada tauhid. Itu derajatnya seperti itu. Ada tauhid di atasnya itu. Jadi kalau orang hanya melakukan fikih tidak sampai kepada akhlak, tidak sampai kepada tauhid, berarti bahasa orang-orang tua kita, ente kumiru sampai masih awam agama. Nah, saya ingin menegaskan bahwa bahkan bapak ibu itu merupakan sumber karakter yang pertama di bumi ini. Ini saya langsung gas ini karena jam Bapak Jumat. Justru bapak dan ibu ini merupakan sumber karakter yang pertama di bumi ini. Kemarin Bapak Ibu sekalian ada perdebatan di sekolah mimbar, mohon maaf. Saya tidak suka dikurung-kurung di mimbar. Kalau saya mengajar dalam kelas semua ruangan saya masuki itu, saya sampai. Kemarin waktu debat pilkada, pilgub, pilkot dan seterusnya, ada satu tema besar yang mereka perdebatkan di sana. Kebetulan saya salah satu panelis untuk Donggala, debat Bupati Donggala. Apa itu? Tentang membangun karakter bangsa. Membangun karakter bangsa. Kita boleh bertanya dari mana pembangunan karakter itu dimulai?
Jangan salah alamat. Membangun karakter itu bermula dari, sebenarnya ini panjang kalau dijelaskan, 5 SKS kalau di kampus kuliahnya. 5 SKS dia semester 4 seperti anaknya Bapak. Tapi kita bisa persingkat. Membangun karakter itu dimulai sebenarnya dari cara seorang suami, calon suami mencari jodoh. Tolong dilihat wajah saya, yang dilihat sendal yang saya pakai. Ini sendal yang saya pakai, pinjam teman punya dibagi. Karena saya punya parkir di sana. Dimulai dari seorang ayah mencari jodoh. Saya tidak mau jelaskan ini Pak, karena panjang. Dijelaskan bisa 1,5 jam itu. Silakan berpikir sendiri. Saya kasih modal supaya tidak sulit berpikir. Tunkahul mar'atu li'arba'in, li jamaliha, wa li hasabiha, wa li nasabiha, faghfar bidzatid din, tahibat yadaka. Hadis Rasul, jadi saudara. Nabi mengajarkan kita, carilah perempuan, carilah jodohmu karena 4 kriteria, 4 syarat. Pertama, memang harus cantik. Li jamaliha, tidak boleh dunia masuk ke kanan. Bermasalah itu. Li jamaliha karena cantik. Wali nasabiha karena nasab, dari turunan orang baik-baik, bukan dari turunan orang tidak jelas. Agama juga ini. Wali maliha karena hartanya, bukan juga kaya raya. Minimal ada yang dimakan sehari, ada yang dimakan, tidak ada sama sekali. Tapi Rasul mengatakan, fadh walidiniha, pilih juga karena agamanya. Nah, pilih karena agama ini bermasalah. Tidak semua orang sanggup memilih karena agama. Rata-rata pilih karena yang pertama tadi itu cantik. Padahal cantik usia 55 tahun, insya Allah screenshot 5 jenis dipakai di mukanya, hilang semua itu hanya karena tidur angin. Skincare Pak, disebut screenshot. Skincare. Itu dia itu. Umur 55 tahun, 5 jenis screenshot itu dipakai hanya 1 jam karena angin hilang. Hati-hati Pak, jangan pilih karena screenshot itu. Jangan pilih karena cantik. Makanya Nabi menegaskan, walidiniha karena agamanya. Faghfar bidzatid din, taribat yadaka. Pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan kuat, kokoh, bahagia selamanya. Di kampus mahasiswa bertanya, apa yang dimaksud dengan taribat yadaka itu Ustaz? Taribat yadaka. Taribat itu taribat dan yadaka. Yadaka itu tangan, yadun, tangan. Apa taribat? Karena penjelasannya terlalu ruwet di tafsir-tafsir hadis itu, saya bilang begini saja supaya gampang. Pernah melihat monyet? Pernah. Itu yang di kebun kopi itu. Pernah melihat monyet lompat dari ketinggian 5 meter? Tidak pernah. Ente harus lihat, saya bilang gitu. Monyet itu dia terbang, dia meloncat. Apakah karena dikejar atau karena sadar normal melompat dari 5 meter, ketinggian 5 meter? Insya Allah badannya tidak akan terkena tanah kecuali kedua tangan dan kedua kaki. Ada sempat goyang sedikit tapi badannya tidak akan kena tanah. Itu namanya taribat yadaka. Tetap stabil, kokoh walaupun rumah tangga kita diterpa oleh apapun dalam kehidupan ini, goncangan apapun, baik dalam diri mereka sendiri berdua suami istri atau datang dari luar, tetap dia akan taribat yadaka apabila dengan catatan yang dia pilih karena agamanya. Tapi kalau pilih karena cantik, karena harta, karena turunan, semua akan berangkat pergi tanpa kesan. Ada lagunya, judul lagunya itu pergi tanpa kesan. Ini yang pertama. Jadi membangun karakter dimulai dari mencari jodoh. Yang kedua, ada hadis Nabi yang sangat sederhana sekali Bapak Ibu sekalian. Hadisnya itu cuma 2 kata. Cuma 2 kata. Tapi sudah menghabiskan penelitian dalam jumlah yang banyak pada level tesis, tulisan tesis di kampus. Penelitian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Baiti jannati." Rumahku adalah surgaku.
Ingat tadi tema kita birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada ibu bapak. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, dalam rumah tangga itu suami, istri, dan anak. Suami, istri, dan anak. Itulah komunitas masyarakat yang pertama. Rasulullah menyebut bahwa rumahnya adalah surganya. Berarti sumber produksi surga pertama di bumi ini, di dunia ini adalah rumah tangga. Apa yang dimaksud dengan surga di situ? Ya kehidupan yang terhormat, kehidupan yang baik, kehidupan yang layak. Apa standar kelayakan? Agama dikerjakan, suami istri tidak berkelahi, anak-anak tidak keleleran, anak-anak dididik dengan baik, diajarkan agama. Kalau orang tuanya sholat, anak itu juga dihadirkan di sini. Ini surga. Karena kehidupan seperti itu menjadi prasyarat ada begitu. Sehingga Nabi bersabda itu, baiti jannati, rumahku adalah surga. Monggo. Karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam rumah tangga itu ada lagi yang lebih spesial. Monggo. Selain yang saya sebutkan tadi, yang menjadi teladan pertama di situ Bapak Ibu sekalian, yang menjadi sumber teladan adalah suami. Tetapi yang banyak memberikan teladan di situ bukan suami, istri. Sumber pembangunan karakter itu. Bapak itu hanya tema besar saja. Mohon maaf kalau ada yang tidak setuju. Bapak hanya tema besar. Dia ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki itu suami pemimpin bagi para istri. Dia hanya tema besar saja. Kita ini kan jam terbang kita para suami laki-laki ini luar biasa. Walaupun sudah selesai di kantor masih mampir lagi di warung. Alasan lembur Bu, kan itu. Nanti sampai ke rumah jam 9. Mana lembur di kantor jam 9? Kalau tidak diprogramkan bisa jadi temuan itu. Nah pertanyaannya, kalau jam terbang kita luar biasa di masyarakat seperti itu, siapa yang mengurus anak-anak di rumah? Ibu. Jadi kita harus memastikan ini hubungannya dengan hadis yang saya baca, proses mencari jodoh tadi. Proses mencari jodoh, proses melahirkan karakter anak, generasi masa depan. Jadi kalau seandainya ibu yang berada di rumah dan jamnya itu on time, kita harus memastikan bahwa istri kita, mohon maaf, ibu kita di rumah, ibu-ibu kita di rumah, paling tidak dia harus memiliki bekal, bisa membaca Al-Quran. Paling tidak. Supaya anak-anak kita yang masih balita, yang masih bayi, yang masih kecil 0 sampai 5 tahun usia TK, mendengar bacaan Al-Quran bukan di YouTube. Bukan. Kita harus memastikan pertama kali dia mendengar bacaan ayat-ayat suci dari mulut ibunya sendiri. Karena seorang anak itu Bapak Ibu sekalian, bagaimana akrabnya dengan bapaknya, dengan ayahnya, tetap saja dia mencari ibunya. Nah inilah kesempatan terbaik mohon izin ibu-ibu, karena begitu pentingnya, begitu berkebutuhan khusus anak-anak terhadap ibunya. Ini kesempatan untuk mendoktrin ajaran agama kepada dia, anak-anak itu melalui ibu. Ini salah satu poin makna hadis Rasulullah bersabda tadi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah surga. Karena ada hadis yang lain, al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga di bawah telapak kaki. Itu hubungannya. Jadi mau putih, mau hitam, mau remang-remang, warna akhlak anak-anak kita itu sekitar 85% ditentukan oleh ibu. Begitu ya? Cuma karena saya pakai jam 2 Jumat di rumah teman sendiri. Di dalam sebuah hadis Rasulullah ditanya ibu sekalian bersahabat, man ahaqqu bi husni sahabati, ya Rasulullah, siapa yang berhak ku jadikan sebagai sahabat, sebagai teman? Kalau Rasulullah jawab, ummuka. Kalau bahasa itu ibu. Semua ya Rasulullah, kalau ummuka. Ditanya lagi Nabi kedua kali, kemudian siapa lagi? Berharap Rasulullah jawab yang lain. Tidak, Nabi jawab ummuka, ibu. Semua man ya Rasulullah. Kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Kalau ummuka.
ibumu 3 kali. Lalu sahabat bertanya lagi, "Mama?" "Ya Rasulullah." Pertanyaannya sama. Nabi jawab, "Qala abuka." Syirin ayahnya. Jadi dijawab oleh Nabi 3 kali ibu, dan dijawab ayah hanya sekali. Apa artinya ini? Sumber munculnya karakter baik dari seorang anak itu dari ibunya hanya sedikit dari sang ayah. Dari segi perilaku praktek harian, maksudnya praktek harian. Lalu ada seorang ulama besar di Sulawesi Tengah ini, pendiri Madrasah Al-Khairah, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Banyak sekali dialog yang dialamatkan ke dia, pertanyaan dialamatkan ke dia berkaitan dengan pendidikan anak, ya kan? Dan mungkin juga ketika itu saya baca latar belakang syair ibu tua itu, banyak ibu-ibu yang tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya. Oke, itu tahun-tahun 30-an di Bali. Lalu guru tua menyebut dalam syair, al-ummu, ibu-ibu perhatikan, al-ummu madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah sekolah yang pertama. Jadi sekolah yang pertama itu bukan kampus saya, bukan UIN atau Karamapalu, bukan juga Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairah, bukan pesantren besar, bukan. Sekolah yang pertama adalah rumah tangga, ibu. 5 tahun dia kirim ke TK, seterusnya sampai perguruan tinggi. Jadi guru di TK, guru di SD, guru di Ibtidaiyah Al-Khairah, Sanawi Al-Khairah, Sanawi NU dan segala macam itu, perguruan tinggi NU itu hanya menerima operan bola dari ibu di rumah kepada mereka. Jadi bentuknya, formatnya, frame-nya itu sudah ada sama ibu. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu adalah institusi lembaga pendidikan yang pertama dalam rumah tangga. Ibu sekalian. Nah, apa yang menjadi poin penting di sini? Betapa pentingnya, betapa besarnya harga martabat seorang ibu bagi anak-anak. Banyak hadis, banyak ayat, nanti banyak lebar. Saya kasih PR, siapa suruh saya singkat, saya kasih PR kopi semua. Nanti kalau bawa HP, buka itu surat Al-Isra ayat 23-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah ayat 24. Wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Itu 2 ayat dalam surat Al-Isra spesial untuk ibu dan bapak dan menjadi pelajaran penting bagi anak-anak. Intinya anak-anak itu tidak boleh berkata kasar pada ibu bapaknya, apalagi di antara mereka sudah jadi syebe, jadi tua dan seterusnya. Tidak boleh bicara macam-macam kepada mereka. Kenapa? Karena mereka itu adalah sumber inspirasi pertama, sumber pembangunan karakter yang pertama bagi generasi, bagi anak-anak. Lalu kemudian yang berikut pada ayat 24 Allah memberi ingat pada kita, hei anak-anak sekalian, kalian itu jangan berkata cis, berkata berkata kotor pada bapak ibu. Sebaliknya ucapkanlah kata-kata mulia kepada mereka. Dan kalau berada di hadapan mereka atau di belakang mereka ketika berkomunikasi melalui HP, contoh saja, ini perluasan makna dari ayat itu. Kalau komunikasi melalui HP, jangan ente pura-pura menjadi sibuk. Wahfid lahumā janāha adh-dhulli min ar-rahmah. Rendahkanlah sayap kehinaanmu. Berlaku tawadhu'lah engkau pada mereka berdua, rendah hati pada mereka berdua. Dan kalau tidak mampu berperilaku, ucapkan doa mulia. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Bapak Ibu sekalian, ini kalau saya menyebutkan 2 jam setengah baru selesai. Serius. Ini demikian pentingnya Bapak Ibu sampai Allah ajarkan kita berdoa kepada Bapak dan Ibu kita. Ini Allah yang ajar kita berdoa. Bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Malik, bukan guru tua ajar berdoa kepada Ibu. Tidak. Yang ajarkan berdoa Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbirhamhumā. Katakanlah perkataan yang penuh sayang kepada mereka berdua. Kamā rabbayānī shaghīrā. Sebagaimana dulu mereka menyayangi aku dari kecil. Lalu nanti akan kita doa lengkapnya itu. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā.
Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, silaturahim. Silaturahim ini ada dua, silaturahmi untuk kita yang hidup sama kita yang hidup ini, dan silaturahmi kita yang hidup dengan mereka yang sudah meninggal dunia. Inilah medianya, ruwahan dalam dialek Jawa diambil dari bahasa Arab. Roh, arwah, roh orang yang sudah meninggal dunia jadi ruwahan. Begitu Pak Kiai Saudara. Yang kita bacain untuk menyambut silaturahmi dengan mereka. Jangan pernah berpikir tidak sampai kepada mereka. Hati-hati. Ini jadi masalah kalau orang yang berbicara tidak sampai ke doa. Yang bilang sampai itu Nabi. Hati-hati. Saya diskusi dengan Wahabi di kampus UIN tentang yang begini-begini. Saya hati-hati ente. Yang bilang sampai doa ini Nabi. Ente ini Nabi itu apa? Karena sendiri-sendiri kan ini ada Nabi. Yang ini dia pungkiri. Bukan satu-satu. Di antaranya Bapak Ibu sekalian, di antaranya. Kita sering berdoa itu dalam doa-doa kita dalam salat. Itu rangkaian berdoa pada kedua ibu bapak. Rabbighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Lalu kita sambung wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, sampaikan pula doa ini untuk saudara-saudara kami sabaquna yang dulu sudah pergi duluan mendahului kami, sudah meninggal, sudah arwah semua mereka itu sabaquna bil iman. Mereka yang sudah meninggal itu satu iman dengan kami, sama saja dengan kami. Sampaikan doa ini kepada mereka. Ini kita baca terus tanpa kita sadar ternyata doa itu adalah ruwahan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, untuk orang yang hidup, kalau ingin rezeki kita longgar, kebutuhan kita longgar, diberikan jalan keluar terhadap berbagai macam aneka musibah, bencana, kesulitan, kemasyhuran dalam hidup, bangun silaturahmi. Ini mic yang saya pakai, kalau dia tidak terkoneksi dengan jaringan listrik yang mengeluarkan suara di sana, tidak akan keluar suara. Silaturahmi seperti ini, terkoneksi, terhubung, tidak terputus. Man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Hadis sahih. Man ahabba ayyub saqalahu fi rizqihi. Barang siapa yang suka diluaskan rezekinya, wa ayyun sa'alahu fi atharihi, dan suka nama baiknya selalu tercatat, diabadikan, jadi monumental. Falyasil rahimahu, hendaklah dia menghubungkan, menjaga, memelihara, merajut silaturahim, hubungan kasih sayang. Saya ingin tutup dengan sebuah ayat Al-Quranul Karim. Orang yang selalu membangun silaturahim untuk orang-orang yang sudah hidup, terutama orang-orang tua kita dan orang-orang yang masih hidup, kita jaga silaturahmi dengan mereka. Itu dijelaskan dalam surat At-Talaq. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena usaha menjaga silaturahmi itu adalah karakter, adalah sifat, adalah identitas orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada dua yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjaga silaturahim. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kurung termasuk menjaga silaturahim, yaj'al lahu makhraja. Allah akan memberikan dia jalan keluar, garis miring solusi dari aneka musibah, bencana, kesulitan hidup yang dihadapi. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki dari tempat, dari arah yang tidak pernah dia perhitungkan sebelumnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jempol ini Bapak Joko. Bapak Eko. Bapak Eko. Ya. Karena dengan dia ini nanti insya Allah generasi 50 tahun akan datang, 70 tahun akan datang, 100 tahun akan datang, kita orang ini semua sudah istirahat di tempat yang sebenarnya. Iya.
orang masih bisa nonton yang Bapak Jokowi. Ini silaturahmi namanya.